atas kehadiran mereka semuanya pasti Pak. Oke. Selamat sore semuanya. Selamat sore teman-teman media. Terima kasih sudah hadir di press screening Marwah. Semoga suka ya. Suka nggak? Oke, terima kasih. Oke, Pak Jonathan ini sebetulnya kan film Marwah sudah pasti film horor gitu kan. Tapi sebetulnya apa yang pengen dihadirkan di sini nih Pak? Yang membedakan mungkin dengan film-film horor lainnya dan yang spesialnya apa? Oke, idenya sih sebenarnya pertama adalah kenapa ini relate banget ya. Tiap orang tuh pasti punya rasa kehilangan ya. Kalau misalnya ada saudara dekat gitu, ada keluarga dekat yang sudah pergi gitu ya. Pertanyaannya satu, kita ikhlas nggak? Itu aja sih. Oke, jadi harus ikhlas gitu ya. Apa ikhlas apa enggak nih kira-kira. Tapi untuk ke depan ya, kalau untuk bagi dari Bangun Pagi Picture ini sendiri, apa yang ingin digapai atau mungkin apa yang disampaikan nanti ke depannya di film, khususnya di industri film Indonesia? Kita sih pengennya memang ini memang horornya rada berbeda dengan horor-horor lain karena tidak ada santet, tidak ada sugihan ataupun klinik gitu ya. Ya kedepannya kita mau bikin sesuatu film yang memang punya tidak yang itu aja gitu, agak berbeda lah. Jadi penonton juga punya variasi pilihan gitu sih. Oke, jadi kasih varian-varian yang beda ya, nggak selalu setan, nggak selalu tentang santet, nggak selalu tentang oke, baik. Terima kasih Pak Jonathan. Kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Jonathan. Selanjutnya untuk Mas Ivan. Hai, Mas Ivan, boleh silakan disapa dulu teman-teman media. Selamat sore teman-teman saya semua para media. Sore. Terima kasih atas waktunya sudah datang nonton duluan ya, nonton arwah duluan gitu. Ya, terima kasih. Oke kalau gitu. Nah, untuk Mas Ivan sendiri sebagai sutradara, unsur magic, unsur mistis dan sebagainya sangat kental dengan budaya kita gitu kan. Nah, tapi kalau kita melihat keluar lagi bahwa ada urban legend seperti itu juga. Nah, di sini emang akhirnya kita coba membuat sebuah horor yang subnya bukan horor ya, tapi urban legend lah gitu, jauh dari klinik, jauh dari mistis, jauh dari buruk. Ya, kalau saya pribadi memang saya selalu bilang di awal sama Pak Jo bahwa saya salah satu orang mungkin yang nggak pernah percaya kalau setan bisa membunuh manusia gitu. Jadi saya agak sedikit memilih pada saat itu diskusinya cukup panjang sama Pak Jo. Ini kalau ada unsur-unsur setan terus membunuh manusia, saya nggak ripa gitu. Buat saya itu udah nggak ikhlas ya. Jadi biar mereka mati sendiri aja gitu. Gitu. Jadi dari situ sih berangkatnya, artinya oke, coba kita rangkum lagi dan kita coba memainkan treatment psikologik seperti itu. Jadi hal-hal yang kita terapkan mungkin warnanya agak sedikit lain dari yang lain itu. Yes. Memang kalau kita lihat tadi kan sebetulnya nggak ada sosok horor ya Mas ya. Cuman dari adiknya yang meninggal ternyata nggak meninggal gitu kan. Sebenarnya kan kalau kita bicara secara logika bahwa setan itu ada, makhluk halus itu kan diciptakan sama Tuhan. Yes. Tapi segala sesuatu itu berawal dari pikiran kita. Gitu. Ketakutan, kecemasan, kebahagiaan itu kan berawal dari pikiran. Nah ini sama juga yang terjadi sama mereka gitu, bahwa sekitar mereka ini pikiran mereka sendiri yang mengganggu gitu. Sebenarnya sosok Sofinya kan nggak ada gitu kan, tapi ilustrasi mereka ini merasa bahwa ada Sofi di neror mereka dan sebagainya. Jadi itu juga yang salah satu yang kita mainkan itu unsur psikologinya itu tadi. Yes betul sekali. Makanya kalau setiap daerah setannya beda ya Mas ya. Kalau di luar mungkin setannya pakai baju suster, kalau di sini beda lagi gitu ya. Itu simpel itu mungkin. Kita waktu itu pengennya setannya yang cantik, makanya pilih Rowena Umbo gitu. Saya nggak hadir ya. Lu cari setan yang cantik nih. Kalau setan Belanda tuh kan cantik-cantik kan, mungkin gitu. Walaupun akhirnya si Sofi juga yang cantik ini kita rusakin juga. Terpaksa harus dirusakin dulu ya. Mau nggak mau ya Sarah ya. Film Indonesia katanya. Karena kalau nggak dirusakin kurang serem mungkin kayak gitu ya Mas. Oke, nah tapi kenapa kok akhirnya memilih ya udahlah memang nggak ada sosok horor sama sekali, dan cuman yang di kasar itu yang dirusak cuman Sofi aja nih
gitu penampilan, atau mungkin dari peran-peran yang lain kan membicarakan sosok sebuah keluarga gitu. Gimana, kenapa kok nggak ada hal-hal lain yang ditambahkan, mungkin yang ditambahkan jadi sisi-sisi horor lain gitu mungkin? Kalau untuk teknik CGI itu kita nggak terlalu banyak ya Pak Jo ya. Paling banyak memang cuma yang di adegan tabrakan aja, itu aja yang memang lebih spesifik sih untuk CGI-nya. Selebihnya additionalnya paling ya sling-sling biasa aja sih. Jadi memang mungkin ya karena memang kebutuhannya aja gitu, artinya kita menyesuaikan kebutuhan. Dan memang dari awal diskusinya ini kayaknya memang adegan ini membutuhkan efek CGI ini yang untuk khususnya buat tabrakan itu. Selebihnya sih nggak ada ya kita Pak Jo ya, seperti itu. Yes, sudah cukup terjawab. Awalnya memang cerita Sophie, ya itu memang banyak yang bertanya seperti itu. Cerita Sophie tadi awalnya memang sudah selesai gitu. Cuman kita ini film pertama, kita nggak mau mengecewakan. Jadi setelah selesai pun kita review lagi. Ini kita lihat sebenarnya masih bisa kita sempurnakan lagi. Jadi istilahnya kita upgrade lagi. Dari segi editing ada 1-2 shot yang kita ambil lagi. Jadi ini memang istilahnya penyempurnaan lah versi keduanya dari cerita Sophie lah gitu. Ini kalau ya terus terang sih kalau misalnya kita lihat ya mungkin belum tidak nonton ya. Saya lihat dari yang cerita Sophie ini lebih baik, jauh lebih baik. Kemudian kenapa cerita judulnya juga diganti? Ya itu cerita Sophie itu terlalu ambigu, apakah drama atau horor. Dan di sini ntar saya khawatirnya penonton tidak jelas. Jadi kita ganti. Tadinya kita ganti jadi Temani Aku Mati Dulu. Jadi itu horor, tapi karena tidak lewat dari LSF, jadi kita harus ganti lagi jadi Arwah. Itu sih sebenarnya perjalanannya. Mungkin masuk terjawab. Oke, sip. Menarik pertanyaan, agak-agak ilmiah nih kayaknya. Ya sebenarnya gini, bahwa saya percaya film itu bagian dari semiotika gitu. Jadi unsur-unsur elemen itu dibutuhkan dalam film ini gitu. Kayak memang saya sadar bahwa tidak semua orang bisa memperhatikan elemen-elemen seperti itu gitu. Bahwa informasi itu sudah bisa dibangun kalau kita bicara secara global, ruang misunderstanding gitu ya, bahwa di situ kita bisa melihat apa yang akan terjadi gitu. Artinya ada planting information lah gitu yang kita berikan. Nah, saya diskusi dengan tim art saya gitu bahwa informasi apa gitu yang harus kita berikan ke penonton sebelumnya bahwa akan terjadi sesuatu gitu, terjadi sama kakak beradik ini ketika menaiki mobil. Nah, akhirnya coba kita berdiskusi dan ketemulah sampai akhirnya paling gampang plat mobil gitu. Artinya di situ udah bisa tertera kan emang RIP-nya itu tadi gitu. Itu kalau memang kajiannya dari awal juga saya sempat berpikir itu gitu. Kalau A, B, C, D, F itu kan memang paling gagal gitu kan. Artinya memang ada sebuah perjuangan yang tidak tercapai sama mereka gitu. Yang berujung nantinya ya itu tadi RIP itu gitu. Jadi saya sangat salut Mas dengan ketelitian menontonnya. Tadi mungkin kalau orang-orang kritis dia nonton, dia pasti akan memperhatikan segala sesuatu. Kalau unsur kayak kita lihat bagaimana melihat sebuah transformasi perubahan antara kehidupan mereka yang nyata dengan yang tidak kan, dari grading kita bisa ngelihat gitu kan, colorisnya juga. Lalu ada elemen visual kayak jam juga seperti itu. Jadi itu memang kita desain. Nah, saya nggak tahu nih, ada yang notice ya dengan jam itu, kenapa jam itu stuck gitu di 10 gitu kan. Termasuk ketika Abah megang foto segala macam, itu memang semua by design sih. Jadi memang untuk by design kita rancang dulu semuanya. Tapi balik lagi, wah mudah-mudahan penonton Indonesia sehebat-hebat Mas ini nanti jadi bisa melihat. Mantap. Kalau gitu buat teman-teman semua yang belum kedapatan